Setengah dua nggih. Monggo. Nggih sambung niki to, sekawan niki. Pak Muji langsung jenengan wae, Bu. Mun durung anu, durung urip speaker e. Ya, iki wong telu tok, Pak Bu Oh, Hikmah, Pak Rasidi, iya, Bu Bu Murni. Murni. Pak Bu Murni pendamping juga. Iya. Tidak apa-apa ya, Ya, sekolah langsung ya, Pak. berapapun orangnya lah. Ya, sekolah Ya, bisa nyusul engko. oh, ada Pak Reviat. Bentar ya, tak cari ininya dulu. Pak, tak lumpur materi, Ya, Pak. ya. Siap. Mas Arif Yep. sedang anu Zoom apa ini Mas Arif? Ini anu barengan kali apa Presentasi. percepatan dari UNJ. Oh, nggih, nggih. Saged disambi Pak Arif Oke, nggih. disambi-sambi Pak. Nggih, nggih. Bentar, 2 menit lagi. Besok kayak gini sini. Ket mau 2 menit terus. Dimulai ya Pak Adi ya. Nggih, monggo Pak Muji. Langsung Pak Muji mawon. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen semuanya, Bu Retno, Pak Adi dari LPPM. Ini sekedar berbagi cerita, Bu Retno, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi saya akan mulai dari hal yang paling mendasar dari kegiatan kita pengusulan hibah penelitian tahun 2023 ini memang berbeda dengan tahun yang lalu, tetapi secara konsep bangunan sebuah desain riset itu sama. Jadi saya akan mencoba, Pak Adi saya berikan izin untuk share screen Pak Adi. Wah ini ada Pak Irham, ada Bu Murni, Pak Agung, Pak Rasidi, Bu Hikmah. Oh Pak Muji, sudah kita open system. Jadi ini saya akan mulai pertama kepada Bapak Ibu semuanya. Ini apakah sudah bisa ditangkap Pak Adi? Slide saya Pak Adi? Sudah. Jadi dasarnya adalah dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 khususnya pada pasal 37 yang terkait dengan standar isi penelitian. Jadi
di standar isi itu dijelaskan merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Nah, kedalaman dan keluasan materi penelitian tersebut itu meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan. Karena dalam beberapa hari ini saya dihubungi beberapa dosen Unima juga bingung ini mau terapan atau dasar. Makanya konsepnya dari sini. Materi pada penelitian dasar seperti ayat 3 ini harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi gejala, fenomena, kaedah, model, atau postulat baru. Berarti semua riset dasar karena orientasinya itu merupakan penjelasan baru, berarti sesuatu yang belum tuntas dijelaskan, atau sesuatu fenomena yang belum dijelaskan, atau ada anomali yang belum dijelaskan, untuk mengantisipasi gejala, fenomena, kaedah, model, atau postulat, itu pasti luarannya adalah tulisan. Nah, tulisan itu yang kemudian distandarkan menjadi artikel di jurnal internasional atau artikel nasional terindeks INTA atau terakreditasi peringkat 1 2 atau buku. Yang kedua, yang ayat 4-nya baru di sini materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha atau industri. Oleh karenanya, kalau penelitian terapan pasti luarannya bukan tulisan, tapi luarannya adalah purwarupa barang yang memberikan kemanfaatan atau meningkatkan pengetahuan, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dunia industri atau masyarakat atau dunia usaha. Di situ clear dulu. Jadi sekarang kita akan berpikir kalau penelitian dasar pasti luarannya tulisan. Kalau penelitian terapan luaran wajibnya bukan tulisan. Nah, ini yang kemudian harus kita cek bersama itu. Nah, saya akan masuk ke sini, Pak Adi, sekedar pengingat-ingat saja. Apakah slide saya sudah berpindah ke skema penelitian dan ini Pak Adi? Sudah. Ampun, Bang Bro. Sampun nggih Bu Murni nggih. Nah, sekarang ini aja lah konsepnya tetap sama. Proposal yang baik itu yang tertib panduan, yang kedua proposal yang punya potensi didanai, yang disubmit gitu. Karena tahun lalu kita sering sekali orang punya gagasan banyak, idenya apik-apik, tapi ketika tidak ditulis ya tidak akan mendapatkan kesempatan untuk didanai. Pengalaman kita, pengalaman Indonesia, pengalaman semua orang, kalau proposal penelitian itu disubmit ada potensi didanai, tetapi pemerintah belum pernah memberikan uang penelitian untuk dosen yang belum mensubmit proposalnya, tiba-tiba langsung dapat penugasan, Bu Retno tak kasih uang 200 juta untuk meneliti, itu belum ada. Ya. Oleh karena itu dua konsep dasar sederhana ini. Nah, sekarang permasalahannya lagi-lagi ini baru sekarang DRTPM itu mengeluarkan panduan sampai 419 halaman. Ini panduan penelitian. Yang di kanan ini panduan pengelolaan penelitian. Bagi dosen membaca panduan penelitian tok ya ora cukup, bagi LPPM memahami ini pun juga nggak cukup. Jadi dua-duanya harus dipahami bersama. 648 halaman berat. Nanti kita lihat yang konteks-konteksnya saja. Nah, sekarang saya yakin Bapak Ibu sudah pegang yang namanya template penelitian itu seperti itulah, hanya ada penelitian dasar dan ada penelitian terapan itu. Kalau penelitian dasar itu 1.000 kata ya, di bagian pendahuluan ya ada 1.000 kata, kemudian isinya ini. Lalu metode juga sama. Di penelitian terapan itu 1.500 kata, ada penjelasan. Kalau yang jalur prototipe itu ada penjelasan capaian riset sebelumnya. Kalau jalur kepakaran itu deskripsi kepakaran. Jadi apa namanya, ini bedanya begitu. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini hal-hal yang penting dan Bapak Ibu ketika mau menyusun proposal tolong jangan tinggalkan ini. Pertama, apapun jenis penelitiannya akan dinilai secara administrasi, yaitu penulisan harus sesuai dengan ketentuan panduan, tata tulis, subbagian, jumlah kata per bagian, dan sebagainya, termasuk mungkin sitasi. Oleh karenanya nanti siapa saja, termasuk saya dan Bu Retno, walaupun putra PPM, kalau nulis proposal harus taat terhadap panduan. Ya. Terus berikutnya lagi, ini
yang menjadi pembeda, kalau dulu untuk bisa dinilai di rekam jejak itu kan yang dilihat berapa publikasi di jurnal terindeks Scopus, berapa proceeding internasional, berapa punya KI, berapa punya buku gitu. Sehingga totalnya 40%. Tahun lalu dan sebelumnya skor rekam jejak itu 40%. Jadi kalau dosen rekam jejaknya tinggi, proposalnya tidak begitu bagus, kemungkinan lolos, dan dosen dengan rekam jejak tidak terlalu baik, proposal sebagus apapun mungkin tidak lolos. Sekarang lebih berkeadilan karena penelitian dasar itu dinilai 15%, rekam jejaknya penelitian terapan 30%, dan penelitian pengembangan 35%. Sayangnya tidak seperti itu cara menilainya. Di sini rekam jejak itu Mas, Pak 5 Muji karena internetnya ngitungnya 4. Hah? mati tadi. Sekarang Pun, pun pun. lancar ya. Oke, Oke. saya ulangi lagi. Proposal kita itu direkam jejaknya itu harus mensitasi minimal 5 artikel yang pernah kita publikasikan kalau nilainya ingin maksimal. Nilainya dapat 5. Berarti kan 5 per kalau yang disitasi 5 berarti 4 per 4 kali 5 dapat 5. Nah, kalau yang disitasi itu cuma 1 ya nilainya 2 per 4 setengahnya. Lalu relevansi kepakaran pengusul itu dinilai dari kata kunci di ini ya di ringkasan sehingga ini relevan. Lalu jumlah kolaborator publikasi internasional sekarang yang dinilai itu adalah jumlah kolaborator publikasi internasional. Kalau co-authors kita itu lebih dari 50 nilainya 4, kalau co-author kita kurang dari 50 ya berarti terdegradasi sampai ke bawah. Nah, ini berarti cara hitungnya kita begini, potensi kita kehilangan di mana? Nomor 1 tidak kehilangan karena bisa diupayakan. Nomor 2 bisa diupayakan. Nomor 3 ada kehilangan poin. Kalau jumlah koautor kita itu kurang dari 10, berarti nilainya hanya 1/4 kali 5, hanya dapat 1,25. Kalau koautor kita itu 10 sampai 29, berarti dapatnya gitu cara ngitungnya. Oke, di sini. Nah, kemungkinan juga sistem penetapan pendanaan itu tidak berdasarkan overall score, tetapi menggunakan short buy. Dugaan saya, short buy-nya adalah short buy yang di sini angka 3-nya dikosongi. Jadi nanti akan di list, misalnya ada 30.000 proposal masuk, fundamental misalnya, akan di list dulu. Yang nilai relevansi kepakarannya 4, gitu. Oh, tersisa 7.000. Lalu dinilai lagi yang ketajaman perumusan masalahnya tajam, kelong meneh. Lalu yang state of the art-nya, yang pendekatannya inovatif, yang state of the art-nya menggunakan pendekatan baru, kelong. Nah, nanti dari seleksi yang itu baru di scoring. Sangat mungkin seperti itu, okay? Jadi menggunakan algoritma itu. Mengapa ini dikosongi? Itu. Lalu sekarang sini. Lalu di ini Fitri siapa ya? Oh ya. Lalu berikutnya lagi di ketajaman perumusan masalah itu kan nilainya tajam. Kalau tajam nilainya 15. Dan ini paling tinggi kan karena di pendahuluan itu nilainya ada 45. Kalau kalau sekarang kan tidak ada studi pustaka tapi digabungkan ke pendahuluan dan di pendahuluan itu nilainya 45. Ketajaman rumusan masalahnya 15, inovasi pendekatannya 10, state of the art 10, dan akurasi peta jalan itu 10. Jadi ini, nah di sini tajam, apa yang disebut perumusan masalah tajam? Yaitu bahwa permasalahannya dibicarakan atau diperdebatkan oleh peneliti-peneliti lain di jurnal-jurnal terpuji. Itu kuncinya. Atau rumusan masalahnya didasarkan pada laporan dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan data tersebut. Itu ya. Berarti rumusan masalahnya harus tajam. Ini ada masalah apa gitu. Berbasis data ya, berbasis data dan berbasis sitasi itu yang disebut dengan tajam.
Lalu inovasi pendekatan masalahnya itu juga inovatif. Nah, ini juga tidak ada nilai tiganya. Saya takut ini short by tajam, short by inovatif. Lalu state of the art-nya, kalau penelitian belum banyak dilakukan saja, itu seolah-olah kan udah paling bagus nih. Ini novel loh, karena belum banyak dilakukan. Itu nilainya 2. Maka harus menggunakan pendekatan baru. Berarti gagasannya memang harus benar-benar teruji dari state of the art yang kita bangun. Oh, ini gagasan baru. Berarti gagasan baru itu harus inovatif juga, karena antara yang 2 BC ini harus jadi satu. Cara memahaminya itu. Nah, lalu berikutnya lagi akurasi peta jalan. Ini hati-hati karena di template itu hanya diminta untuk menyebutkan 5 tahun ke depan. Tetapi di penilaian itu ada roadmap jelas, ada penelitian sebelumnya yang mendasari dan ada keterkaitan antara milestone dengan usulan penelitian. Logikanya adalah yang disebut penelitian mendasari itu adalah yang disitasi. Ngoten nggih? Bu Retno, suara saya bisa diterima dengan jelas nopo mboten nggih? Ada tulisannya internet unstable. Nah, ini ya. Jadi baik. Jadi ini hubungannya antara 1A dengan 2D yang disebut roadmap jelas ada penelitian sebelumnya, itu adalah penelitian yang disitasi. Berarti harus ada periode dalam roadmap itu periode penelitian sebelum 2023 dan 2023-2024 atau 2023-2025 yang diusulkan, dan sampai setidaknya sampai tahun 2028 atau 2030. Berarti yang sebelum 2023 adalah yang disitasi kita. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau nilai citasinya di sini dianggap nilai 4 jika mensitasi artikel kita sendiri itu 5, berarti kan self citation. Self citation itu normalnya katakanlah 20%. Nah, kalau 5 itu dianggap 20%, maka 100%-nya adalah 25. Jadi minimal citasi dalam referensi itu 25 supaya yang 5 punya kita itu masuk dalam kategori wajar. Jangan sampai mensitasi tulisan kita 6 tetapi total referensinya 12. Jadi separuhnya adalah penelitian kita. Separuh yang 6 juga tidak dari state of the art. Nah, itu loh. Nah, sekarang di sini masuk ke substansi. Ini ada lagi akurasi metode. Nah, di metode itu ada 2 kolom yang angka 3-nya kosong, yaitu kolom akurasi metode dan sinkron terhadap luaran dan fasilitas. Jadi metodenya harus akurat. Kalau tidak akurat, 1, kurang akurat 2. Akurat apa ya? Rinci, jelas. Yang kedua ada pembagian tugas. Di dalam template, di dalam metode tidak diminta menjelaskan pembagian tugas. Tetapi di dalam penilaian metode muncul pembagian tugas sesuai kepakaran. Nilainya 5 sih. 5 kan ya lumayan. Terus kesesuaian waktu metode luaran. Metode sinkron dengan waktu, luaran, dan fasilitas. Jadi yang nyusun RAB harus orang yang nyusun metode penelitian. Tidak boleh diberikan ke orang lain. Nah, kalau terapan itu ada penelitian mitra, tetapi kalau dasar tidak ada untuk penilaian terhadap mitra. Nah, sekarang masuk lagi di masalah referensi, Bapak Ibu semuanya. Referensi itu 80% itu harus primer dan mutakhir. Kita sepakatilah mutakhir itu ya 5 tahun atau 6 tahun. Kalau 10 tahun ya nggak apa-apa, tetapi 30% diantaranya harus 3 tahun terakhir. Oke, primer mutakhir. Primer berarti dari sumber jurnal internasional, paten, monograf gitu kan. Itu primer. Nah, itu 80%, berarti boleh 20%-nya tidak primer, tidak mutakhir. Misalnya total kita tadi 25 ya referensinya, maka 20% dari 25 kan bisa dihitung. 5 aja berarti kan 5 gitu. Seperlimanya itu kan, maka yang 5 itu boleh mutakhir, boleh tidak mutakhir, boleh tidak primer itu. Tapi dicegat yang nomor 3B, relevansi dan kualitas referensinya itu yang 4B ini, kalau nilainya mau full itu referensi relevan dan dari jurnal bereputasi dan berdampak. Berarti syaratnya artikel yang kita citasi tadi kan juga harus terbit di
jurnal bereputasi dan berdampak? Kalau tidak kan akan masuk yang nomor 3, referensi relevan namun sebagian jurnal tidak bereputasi dan berdampak. Nah, disinilah nanti kita berhitung. Pertanyaannya apakah reviewer akan menghitung referensinya itu akan dicek jurnalnya berimpact faktor atau tidak? Saya pikir kok juga tidak mungkin kan kalau referensi kita 30 terus mau di copy paste satu-satu ini berdampak atau tidak juga tidak mungkin. Tetapi saya menyarankan referensinya harus yang international field karena ini adalah penelitian dasar gitu. Nah, berikutnya lagi di RAB. RAB itu proposalnya bagus, kalau RAB-nya tidak akuntabel bisa saja dinilai. Mandek balik. Pak Muji mandek lagi. Terlempar nih kubu. Oh, nggih. Oke, saya pakai wifi pribadi sekarang lancar, pasti lancar, tenang aja. Ya. Saya ulang ya, Bruno ya. Oke. Nah, ini di RAB, kalau dulu itu kan reviewer itu satu-satu per kolom, ini sesuai, sekarang kayaknya enggak. Sekarang itu hanya 0, itu memang kalau kacau ya, RAB-nya kacau tidak sesuai 0, dan diberikan 60 sampai 100. Kalau ini kelayakannya 100, kayaknya 60 gitu. Nah, monggo lah, ini yang harus menjadi perhatian kita, kalau nyusun RAB itu harus detail, rinci, dan akuntabel. Karena di sini ada kolom 3-nya kosong. Kalau metodenya tidak sinkron dengan waktu, luaran, dan fasilitas, berarti juga RAB, maka bisa saja nilainya kosong. Kita bermain-main eksperimen, namanya mencoba-coba. Jangan-jangan DRPM itu cara menseleksinya menggunakan sort by bidang kepakaran, sort by ketajaman rumusan masalah, sort by keinovatifan gagasan, sort by metode, sort by ini, itu. Nah, saya pikir untuk memantik diskusi itu aja ya Bu Retno ya. Nanti kita lebih banyak ke diskusinya saja. Gitu. Panduannya Pak Muji Panduan apa? di template-nya mungkin salah satu masih banyak yang bingung. Nah, ini aja yang dipakai yang format penilaian ini aja Bu. Enggak, misalnya dulu Pak Muji di template itu di ringkasan harus ada ini itu ada yang masuk kadang kurang Oh kurang ya. tujuan, kurang urgensi nopo niku lho. Ya. Siap, saya coba ya. Saya coba. Ternyata juga tidak mudah bikin proposal. Ternyata kemarin sesore tambah mau bengi orang tadi ya Bu. Nah, jadi kamu dados tapi bisa nggak itu tadi? Hah? Kalau Yang sudah jadi sudah itu punya Pak Budi itu yang bisa dicontoh itu. Pak Nah ini Budi sudah contohnya sudah ini. saya sudah saya approve. Oh ya itu bagus banget itu proposalnya Pak Budi itu. Nah ini contohnya nih. Ini sudah bisa diperiksa nih Pak Adi Bu Retno. Caket. Nah ini gini aja. Seperti biasanya kita bikin kayak gini kan. Ringkasan itu beda ya. Sekarang hanya 300 kata dan berisi urgensi tujuan luaran. Maka kalau menurut saya dibagi 3 paragraf saja. Paragraf pertama itu berisi masalah objektif dan pentingnya penelitian dilakukan. Paragraf kedua itu berisi tujuan. Itu seperti biasanya lah. Luaran ketiga ya berisi luaran dan identitasnya. Lalu di pendahuluan itu mohon A, B, C, D-nya itu jangan dihilangkan. Tetap aja ya, A latar belakang dan rumusan masalah. Ini isinya apa saja, kuncinya rumusannya harus tajam. Pendekatannya harus inovatif, state of the art-nya harus signifikan, novelty-nya sangat signifikan dibandingkan dengan prior finding-nya. Terus di peta jalan itu ada penelitian sebelumnya yang mendasari dan ada keterkaitan antara milestone dengan usulan penelitian. Lalu ini A, B, C, D-nya tetap aja. Terus metode penelitian itu sudah saya berikan ini kunci-kuncinya dan silakan nanti bisa di-share aja Bu Retno yang ini ya. Metode harus akurat, pembagian tugas harus jelas dan seterusnya ini. Nah, supaya ketika dosen-dosen sudah menuliskan di outline ini nanti dipindahkan ke template. Jadi lebih customable, jangan langsung ke template karena template-nya kan kadang review komennya itu tidak bisa diotak-atik itu atau jadi kacau itu banyak merah-merahnya itu. Lalu yang menjadi perhatian tahun pertama di jadwal penelitian itu mulainya bulan 4 atau bulan 5 dan ya seperti tahun-tahun lalu lah gitu. Itu.
Terus saya coba ini tadi malam itu ya edok-edok ngereko gitu ternyata ya angel Bu. Kok edo-edo wonten tenanan. Eh, nah kan ini apa ya mencoba. Saya akhirnya mempraktekkan bagaimana supaya saya bisa merasakan dengan peneliti yang lain rasanya koyo ngopo itu kan saya harus mencobanya kan kalau tidak nanti eh, ngakon-ngakon atau ngajarin yang urung tahun nulis kan ya repot juga. Nah, ternyata tadi malam saya mencoba untuk buat ini. Nah, kalau bisa ditulis dulu di kertas yang berbeda ya. Terus kalau sudah fix baru dimasukkan ke template. Di latar belakang dan rumusan masalah itu kalau bisa dua paragraf saja. Paragraf pertama itu latar belakang dan paragraf kedua itu rumusan masalahnya supaya kelihatan oh berdasar itu ya. Jadi itu. Lalu berikutnya pendekatan pemecahan masalah itu boleh dalam bentuk paragraf, boleh dalam bentuk gambar. Monggo yang mudah dipahami bagi reviewer untuk mengirimkan pesan bahwa ini loh solusi yang saya tawarkan itu. Kalau bisa dalam bentuk kalimat ya bisa diucapkan dalam kalimat, kalau harus dalam gambar ya harus dalam gambar. Lalu setelah itu di state of the art itu uh, membuat rangkaian bagaimana riset-riset yang terkait dengan yang kita usulkan itu sudah dilakukan oleh orang-orang lain dan diberikan apresiasi dan dikritisi kekurangannya di mana gitu ya kan terus setelah itu baru gagasan kita. Nah baru di sini track record penelitian kita itu bisa dimasukkan di dalam tadi state of the art juga bisa dimasukkan ke dalam track record atau digabungkan keduanya. Jadi supaya masuk kalau saya gabungkan keduanya di bagian state of the art itu juga ada bagian yang mensitasi tulisan pengusul dan di bagian track record itu juga diceritakan bahwa sebelum mengusulkan riset ini itu pernah apa itu loh. Yo kayak ngene loh. Uh, kok wani-wani ngusul kayak iki modalnya apa gitu kan. Ya sesuai kayak ini kan apa analisa jabatan lah untuk bisa menjadi apa syaratnya pernah apa itu. Ini kan sama kok bisa mengusulkan ini itu pernah punya pengalaman apa yang bisa meyakinkan uh, reviewer bahwa yang bersangkutan itu ketika dikai tanggung jawab itu iso gitu atau meyakinkan karena sebelumnya diberikan tanggung jawab kok yang merantasi tiga iki iso dengan iki iso gitu. Nah ini di sini dan saya mencoba memang ini sambil juga mempromosikan pusat studi. Jadi kami bilang tim pengusul merupakan peneliti di pusat studi Unima di CESI gitu. Lalu saya berikan di sini footprint itu rekam jejak pernah pernah penelitian dan pernah punya luaran ini. Lalu yang diusulkan sekarang 2023-2024 itu merupakan knowledge development yang TKT-nya adalah 1-3 dengan luaran artikel dan paten. Lalu berikutnya lagi akan ada teknologi development untuk pencapaian TKT 4-6 di tahun 2025-2026. Lalu terakhir nanti ada product and business development itu di TKT 7-9 dan saya bagi untuk penelitian dasar itu riset di university dan juga di center of study yang itu hanya melibatkan akademia. Lalu berikutnya lagi nanti tahun 2025 ke depan itu tentang research collaboration between university and also industry itu. Nah, ini yang saya sampaikan di sini. Nah, Bapak Ibu nanti cek ya di referensi ini pastikan di referensinya itu dari terbaru ya apa mutakhir dari jurnal-jurnal yang bagus, tahun-tahunnya juga dibatasi berarti maksimal 2013 ya kalau 10 tahunnya. Itu sudah lama sekali. Nah, kalau bisa didominasi di yang 2022, 2020, 2000 apalah gitu supaya eh, referensinya menjadi bagus gitu. Kalau perlu juga DOI-nya juga dimasukkan supaya ini memperlihatkan dari jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi. Nah, ini jumlahnya 28 lah, setidaknya 25 gitu. Ya, sebenarnya ini saya mau tak buat 100 gitu, tapi pun ada di standar lah ngerepoti uang jadi udahlah sini aja 28 aja.
Nah, saya pikir itu ya yang ayo diskusi aja jenengan pun kagungan proposal seperti apa lalu kita bahas bareng-bareng itu ada Bu Retno, Pak Adi, Pak Budi, Bu Murni ya men regeng lah men regeng apa ya Bu Retno ya men rame lah kan Unima itu punya tradisi jadi rujukan untuk penelitian lolos banyak nek nek tahun sekarang kok tidak banyak monggo tak wong jobo iki Unima ono apa jadi mending kita tingkatkan supaya apa tetap gitu ya syaratnya ya bareng-bareng gitu. Monggo Bu Ardi. Sudah kami nyusun proposal, Pak Muji masuk. Oke, Pak Pak Nuruddin. Nih Pak untuk yang urgensi itu ngisinya apa Pak ya? Urgensi. Iya Pak. Yang di latar belakang ringkasan. Nah, gini. Urgensi itu kalau kuat mohon dihubungkan dengan prioritas nasional. Jadi saya langsung praktekkan saja Pak Nuruddin, nggih. Saya praktek saja. Nah, ini perlu kata misalnya urgensi penelitian ini gitu atau enggak? Ya dipertegas juga boleh, tetapi paling tidak itu ini kalau kita di Bima masuk Bu Retno, apakah ini sudah bisa tayang di Bima? Ampun. Punya saya? Ampun. Tapi Bimanya error. Nah, ini sakit kok. Itu enggak, nanti data kita hilang. Yang sudah enggak apa-apa. Itu bukan hilang, Bu, dititipkan ke langit. Ya. Jadi pada saat kita ngisi isian di Bima itu kan ada bidang prioritas nasional. Nah sebenarnya yang disebut urgensi itu bahwa penelitian itu diusulkan karena berhubungan dengan apa. Dan akhir-akhirnya itu ya dihubung-hubungkan ini Pak Nuruddin karena kurang adil menurut saya. Kan di sini ini loh yang nomor 13 ini kan ada ekonomi, bioekonomi, pariwisata, kemandirian kesehatan. Nah kalau dari teman-teman yang pendidikan itu kan seolah-olah kan tidak ada, tetapi itu tidak wajib karena yang wajib adalah yang ini itu. Nah kalau bisa dikaitkan dengan itu kalau bisa, kalaupun tidak ya berarti kepentingan riset ini untuk apa ngoten lah. Kinten-kinten bahasanya ngoten niku Pak Nuruddin. Tapi ya tidak harus ada kata urgensi itu ya enggak. Itu ada di ringkasan kalau di pendahuluan malah nggak ada Pak. Tadi abstraknya Mas tidak ringkasannya Pak Mufidati lebih besar lagi. Kenapa? Ringkasannya Pak Mufidati lebih besar lagi. Yang mana Bu? Tadi barisan lagi. Yang dengan buat tadi. Oh ya, ini aja Pak. Di pendahuluan itu kan intinya ini latar belakang dan rumusan masalah ini kedawanten ngeten iki mawon. Terus pendekatan pemecahan masalah, state of the art dan kebaruan dan peta jalan penelitian 5 tahun ke depan. Jadi A, B, C, D ini harus ada. Bapak Ibu tinggal menuliskan di X ini. Nanti ini biar di-share Bu Retno ke Bapak Ibu. Sudah kayaknya kemarin sudah ya Pak Adi ya. Sudah. Kalau di sini sudah mapan, wis cetho lagi dipindahkan ke template. Pak Irham pun tadi Pak artikelnya Pak, apa proposalnya Pak? Oke, saya pakai ini jadi pakai headphone. Speakernya di on Pak Irham. Oke Pak Muji, oke Prof. Saya mengajukan proposal disertasi dosen Prof. Ya. Sudah. Disertasi dokter. Disertasi dokter. Ya. Dosen dokter. Kesemangatan nih Pak. Ya. Oke. Terus yang ini kan yang jadi tadi saya juga sudah pagi tadi sudah komunikasi dengan promotor, sudah komunikasi berkait tentang itu Pak roadmap penelitian. Nah kemarin juga sudah mengikuti arahan dari LPPM-nya UNJ.
itu dikomunikasikan dengan promotor, terus promotor menyampaikan saling mengisi antara mahasiswa dan promotor terkait tentang riset yang sudah dilakukan dan kebaruan apa yang akan digagas begitu, Prof. Boleh. Yang penting ono, Pak. Iya. Ya, kan di roadmap kan yang dinilai apa yang sudah dilakukan, yang sedang diusulkan, dan yang akan dikembangkan di masa depan itu memiliki keterkaitan ngono wae. Iya, Prof. Bentuknya arek jujur lurus yo kena, nganggo anak panah kena, nganggo gambar kena, lenggok-lenggok wae Pak Budi yo kena. Iya. Bebas. Iya, Prof. Terima kasih, Ya, Prof. oke. Nah, pengen template yang menggok-menggok kayak Pak Budi enggak ada jalur Pak Budi nanti tak kirimi saya ada itu. Iya, Prof. Terima Ntar kasih, Prof. jalannya. Eh, tinggal pilih kita senang jalan berliku-liku apa jalan lurus. Mau variasi atau yang polos gitu toh, Prof. Ayo. Pak Muji, ini Oke. kemarin ada yang tanya terkait karya monumental kayak gimana? Karya monumental. Itu Monumental contohnya itu apa? karya monumental itu diberikan bagi teman-teman di institut seni, Pak. Jadi misalnya kalau nggawe tari, menciptakan seni tari baru dan nanti akan dipamerkan skala internasional, menciptakan judul wayang baru, ngono-ngono lho, Pak. Jadi karya monumental itu seni patung, seni kriya, seni musik, seni tari itu bagi teman-teman di institut seni. Hmm. Berarti Jadi bukan 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 KI wilayah paten kerja bukan kita, berarti. ya bukan Bukan. wilayah kerja kita. Itu wilayah Oh, orangnya art, oh seni, oke oke. ya yang Kalau wong sing alusan-alusan lah Pak. ada paten itu yang hilirisasi gitu Pak Muji. Mic-nya berapa? Mic-nya. Pripun Bu Retno? Kalau yang harus punya paten itu yang hilirisasi nggih. Terapan gitu, Bruno. Terapan, Terapan. ya itu harus memiliki paten, Paten. granted atau PVT atau desain tata letak sirkuit terpadu atau karya monumental atau naskah akademik. Nah, Oh, sudah naskah granted. ya naskah akademik itu sebenarnya dosen-dosen Unima itu banyak. Misalnya teman-teman Iya. di Fakultas Hukum pernah dimintai untuk membuat naskah akademik oleh Pemda, tetapi syaratnya itu di halaman pertamanya harus ada serah terimanya, Bu. Jadi yang diakui valid itu ada serah terimanya. Itu buatan penunjukan toh. Anda juga. Ya Bisa apapun yang ngajukan. penting, apapun ada surat yang menyatakan resmi bahwa ini loh secara legal dan nanti naskah akademiknya itu hanya lampirannya saja. Nggih. Pak Muji, terkait Ya. tanggal 9-nya kira-kira ada potensial untuk dimundurkan enggak untuk deadline-nya? Off the record ya. Saya komunikasi dengan salah satu orang yang nyusun panduan dan mereka menyampaikan bahwa Bima pun juga sampai sekarang kan belum settle gitu, belum settle benar gitu. Menurut saya Pak, kok kita jangan berandai-andai diundur atau tidak diundur. Tetap aja kita berupaya. tanggal 8 itu submit lah gitu aja. Oke. Resiko misalnya kita tahu kalau nanti ya nggak diundur orang gitu. Jadi kita pakai yang pasti aja gitu. Oke. Nanti orang juga akan membuat penyesuaian baru lah. Dulu ketika kereta api itu yang tepat itu yang terlambat, orang semuanya terlambat. Nah, sekarang orang naik kereta nggak ada yang terlambat karena mereka dulu yang tepat. Ini dari pantauan di Bima itu riset baru 16, kemudian pengabdian baru 14, baru 30, padahal targetnya 100. Bapak Ibu Ya. saya ditekan terus ini bisa nggak sampai targetnya terpenuhi. Kan gini toh, begini. Tahun lalu dan tahun sebelumnya syarat eligibility-nya itu kan lebih berat karena harus punya artikel macam-macam itu dan itu pun bisa tembus di atas 50. Nah, Iya, sekarang kan syaratnya itu diturunkan. Nah, kalau syaratnya diturunkan kok jumlahnya itu turun, berarti kan cara mensyukuri nikmatnya itu yang tidak tepat. Itu toh Pak Nuruddin, Pak Mujahidun, Pak Ustadz. Bu Retno. Nggih. Kalau misalkan teman-teman di MPI kan membuat proposal tesis, Ya. itu kan bisa berapa ya? Katanya 5 gitu maksimal. Per orang 5 nggih, Pak Muji nggih.
Ya, Ya, Nek saged, Pak. misalnya saya membuat 3 itu saya dihitung 1 apa dihitung 3, Bu? Ya, hitung 3 toh. 3. Berarti nek dosen MPI anu kan iso 15 kok ini wong telu. Lah, pun 15 proposal. Gini Pak Nurudin, itu ada klausulnya. Pripun? Penelitian tesis magister itu setiap dosen pembimbing boleh mengajukan sampai 5, tapi nanti yang akan didanai hanya 2. Oh gitu. Oke, makanya kalau bisa mahasiswa yang pinter-pinter aja nglumpuk nanggone 1 orang, Disebar. disebar itu kan begitu caranya. Maksudnya gimana? Kan di panduan itu jelas setiap dosen itu boleh mengusulkan, sampai saya bukakan aja Pak ya. Ya boleh. Ya, Boleh sebentar ya, supaya kita sama-sama semua rahasia belajar. dibuka. Apa to Bu, buka. Cek. Tesis magister. Oh, tesisnya pakai H ya? The sis. Iya Pak Adi, pakai H. Bahasa Inggrisnya kok. Ono toh? Tapi bahasa Indonesia tidak ada TH. Nah, gosek Bu, tenang Bu. Adanya THR, Bu. Oke, betul. Bentar lagi Pak Nur sepertinya. Nunggu di Bentar. Sebentar. Salah. Oh, jeneng iki penelitian pasca sarjana. Nah. Pun ketawis Bu Retno. Ya, muncul. Nah, ini untuk lulusan pasca sarjana ini ada 2 ya Pak. Jadi luaran dan persyaratan pengusul penelitian pasca sarjana dan anggota ini, luarannya ini oke lah. Ini ya persyaratannya, ketua pengusul berpendidikan doktor oke. Anggota pengusul terdiri dari atas dosen pembimbing pembantu dan 1 mahasiswa magister bimbingan. Berarti anggota pengusulnya itu dosennya 2 dan 1 mahasiswa magister. Tapi boleh juga hanya dosennya 1 juga boleh. Jadi dosennya 1, mahasiswanya 1 juga boleh. Terus di bawahnya ini bersifat monotahun, terus mengikuti pendanaan SBK, lalu ini sebentar, tadi saya membaca yang maksimal 5 itu di mana ya Bu? Tapi saya kemarin membaca kok yang disertasi doktor itu. Kemarin Pak Imron tuh lolos 3 tuh Pak Uji. Ya mau beda tahun kok. Oh, itu tahun, enggak 1 tahun, Pak. Iya. Nanti tak aturi, tak screenshotkan ya Pak Nurudin nggih. Siap. Dibuat dulu aja Pak Nurutin. OTW, Bu. Ya memang dibuat apa di sini ya, sebentar. Ctrl F. Biasanya kan siapa aja tuh? Pak Nuruddin, Pak Imam, Pak Ahwi. Terus itu mulai Pak Imron. Pak Imron. Kita berempat sedang berusaha nyusun, Bu. Kemarin saya baca kok di panduannya itu kok ada kok. Itu dicariin Mbak Adi. Ya, nanti dicari ya Pak Adi ya. Yang ada klausul maksimal 2 itu ya Pak Adi ya. Ya. Bentar. Apa wis dihapus ya aturannya, tapi kemarin saya baca kok. Ya sambil jalan lah. Ya, penting diajukan dulu, penting diajukan dulu. Ya. Maksimal boleh sampai 5. Boleh sampai 5, tapi kok sudah ditentukan yang diterima 2, ya ngopo gawe 5, Pak? Lucu, Pak. Nah, mungkin biar seleksi internal dulu itu. Saya lihat kemarin. Maksudnya kok gawe loro wae, berarti 2 aja. Kayak gitu. Itu nggak bener itu katanya, salah itu kali, Pak. Saya kemarin tuh baca ya. Tapi Lah nopo gawe 5 barang nek wis ngerti loro sing arep ketompo.
surat kesambutannya itu, Bu. Surat tugasnya kayak gitu sih. Terus mungkin kali menghubungi masing-masing. Pak, apa aku salah moco ya Pak ya? Buku-buku salah mau coba. Oh ya Pak, ini nggak Itu ada suratnya ya. udah tak kirim itu, Bu. Ya. Yang tadi yang tadi permohonannya. Berarti maksimal 5 Pak. Sambil gawe surat tugas. Itu berarti Kita boleh meneh ora ketemu ya? Iya. kan satu anggota satu. Oke Pak, nanti coba tak pelajari. Tak ikut Oke. pelajari Pak yang itu Pak. Itu 5 atau dipolkan berarti di situ aja Pak, dipolke tadi nek 5. lulus kabeh ya akeh. 24 orang. Pak Ahmi sudah 2 itu yang di Ini Pak Ahwi, Pak Nuruddin, Pak Imam, Pak Pak Imron. Pak Imron 4. Pak Mulis kan belum bisa. Pak Imron mau bikin 5 tadi pagi ketemu. Mana apa 10 ya iso Bu, tenang wae. Lanjut Pak Imron. Ya sebenarnya siapapun yang ngajar di MPI kan Pak Tohirin itu sudah atau belum ya? Pak Suburni tanya Pak Muji. Ya, Pak, untuk staf kamu menggunakan jurnal internasional tidak harus Pak, tapi kalau menggunakan jurnal yang tidak internasional nilainya separuh. Baik. Niku Pak Saifuddin juga tanya Pak Muji. Yang nopo? Di chat. Lebih berpeluang mana antara kerjasama dalam negeri dan fundamental karena luarannya sama. Kalau konsepnya adalah konsep kolaborasi, maka kerjasama dalam negeri lebih berpeluang, Pak. Sekarang di semua universitas akan numpuk di penelitian dasar fundamental. Tinggi banget pesaingnya. Ya, makanya kalau kerjasama dalam negeri itu kemungkinan yang mengambil tidak banyak. Yang sekolah-sekolah itu bisa kerjasama atau di sekolahnya? Termasuk penelitian tesis magister itu kan tidak banyak yang bisa ambil. Karena kalau tidak ngajar di magister kan juga tidak bisa. Oh, nggak ngajar aja eligible di situ loh Pak Muji. Iya, karena kan dia juga tidak ngerti bahwa di kampusnya itu dia ngajar atau tidak gitu. Nah, berarti sebenarnya Bu Retno itu ya bisa, misalnya ada turahan MPI sing urung oleh bimbingan itu terus dibimbing Bu Murni barang ngono niku nggih saged, Pak Rasidi itu ya bisa gitu. Izin Prof. Nggih, Bu Murni. Mohon info ini terkait dengan apa ya, mungkin karena penelitian terapan kan sekarang saya sudah tidak eligibilitasnya dihilirisasi padahal randuwe paten. Jadi nggak bisa. Nah ini proposal yang kemarin tertolak di PT UPT itu kita coba lagi untuk diredesain di fundamental karena memang masih ada yang bisa diekspor di fundamental. Mungkin ada tips-tips yang bisa apa Prof? Agar hati-hati jangan sampai ini nanti kalau fundamental itu harus begini, perlu di-refresh lagi Prof. Jangan sampai nanti terapannya muncul kembali. Makasih Prof. Ini Bu, kuncinya itu fundamental itu di rumusan masalahnya itu adalah menjelaskan fenomena atau apa ya yang sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu di pasal 48 kalau tidak keliru. Nah, di situ kuncinya. Jadi jangan sampai nanti di proposal fundamental kita itu muncul bahwa ini membuat itu. Di fundamental itu tidak bisa tidak membuat ini membuat itu, tetapi akan menjelaskan ini, mengungkap ini dan seterusnya. Hanya itu aja kuncinya, Bu. TKT-nya juga ya, Prof ya. Maksimal 3 ya. Kita sepakati aja. TKT terukurnya itu TKT 2 dan TKT yang dituju TKT 3. Oh. Kok 2 gimana, Bro? Maksudnya? Nah, karena kalau TKT yang kita ukur sekarang itu TKT 3, nanti di sistemnya kan munculnya dari TKT lebih dari 4. Kalau 4 kan menjadi penelitian terapan. Oke, jadi TKT-nya dimulai dari 2 menuju 3 ya? Ya, dengan TKT waktu terukur 2 tahun. Ya, terukur saat ini itu 2, lalu TKT yang dituju di akhir penelitian itu mau 2 tahun atau 3 tahun itu akhirnya adalah TKT nomor 3 aja. Oke. Nah, kelemahan gimana, Bu? Lanjut dulu. Kelemahan kita dalam nyusun proposal fundamental itu satu, karena proposal fundamental itu harusnya diilhami karena kita itu rajin membaca paper, kemudian kita menemukan pertanyaan riset fundamental.
Itu cara berpikirnya. Tapi sayangnya kita itu kan mencari gagasan dulu, baru setelah gagasan ditetapkan, baru referensi mana yang sesuai baru dimasukkan. Nah itu apa menyalahi norma Dewi Salihah nah, gitu. Nah, kan normanya kan penelitian dasar itu karena kita rajin membaca paper, lalu kita terilhami, terinspirasi, oh ini ada hal yang belum dijelaskan ini di dalam paper ini, sehingga kita akan mengajukan riset karena kita kritisi artikel yang kita baca itu belum ada yang secara tuntas menjelaskan tentang mengapa ini sama ini berhubungan, mengapa ini sama ini berhubungan. Nah, oleh karena itu diajukan riset ini untuk memverifikasi ulang supaya mendapatkan penjelasan yang lebih valid. Nah, sayangnya yaitu kita itu pengen neliti remote, nah, lalu referensi ini kayak goleki sing cocok karo remote itu apa? Pengen neliti apa ya? Apa Pak Irham? Logika terbalik. Ya, pengen neliti kelopo terus gak cari nih Google Scholar kelapa.jurnal.pdf. Nah, itu masalah kita bersama ya. Ya, Prof. Lanjut, mungkin perlu di-refresh yang soal kerjasama tadi, Prof. Penelitian kerjasama. Penelitian kerjasama. Baca panduan udah 2 kali ya tetap lebih enak diterangkan. Betul. Karena panduan ini memang tidak enak banget untuk kita baca ya. Nah, saya bacakan aja. Mudah-mudahan saya mendapatkan manfaat dari membacakan ulang jadi apal. Ini tetap apal Bu Muni itu kudu ngecek Bu Muni tetap iso. Nah yang ini baca 2 kali aja nggak mudeng-mudeng. Nah, saya mungkin lebih 5 kali orang paham mau kudu ngecek meneh ini nggih Bu Muni nggih. Sampun terlihat. Nah ini meningkatkan kerjasama penelitian antara kelompok peneliti dari klaster yang berbeda menuju tercapainya pemerataan. Berarti kalau kita utama logikanya loh kita sebagai ketua mengajak yang klasternya bawah. Berarti kita nyari yang klaster Madya, Pratama, atau nggak boleh ya Madya atau Pratama. Karena logikanya kan diharapkan untuk meningkatkan kerjasama menuju tercapainya pemerataan kualitas. Nah ini terus luarannya ini yang jadi masalah lagi itu orang banyak yang tahunya luarannya itu tiga-tiganya. Ini ya luaran dan persyaratan pengusulan itu berikut. Luaran penelitian harus melibatkan seluruh perguruan tinggi anggota tim. Wajibnya berupa 1. Artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional terpublikasi atau 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2 atau 1 buku hasil penelitian ber-ISBN. Nah, pada tahun terakhir luaran wajib dapat berupa paten, berarti kalau penelitian 3 tahun, luaran terakhirnya itu boleh berupa yang lainnya. Nah, sekarang ini memberikan peluang bagi kita mesti tercapai luarannya, ya kan? Karena apa? Boleh ke Sinta 1, Sinta 2. Sedangkan di Unima Fakultas Hukum sudah punya jurnal Sinta 2, teknik sudah punya Sinta 1, ekonomi sudah punya, nanti sebentar lagi Fikes 2 jurnal juga bisa ke Sinta 2. Nah, berarti peningkatan kapasitas pengelolaan jurnal ilmiah yang bisa memberikan kemanfaatan balik itu hampir tercapai di Unima. Yang dulu kita sering bahas sebagai infrastruktur akademik itu hampir tercapai gitu. Nah, atau lebih gampang lagi, luarannya buku. Jadi begitu proposalnya submit, bukunya kadang ditulis, nanti di bab terakhir itu memasukkan hasil penelitian, nah malah mesti tercapai, tinggal diterbitkan. Artinya kemudahan-kemudahan itu sekarang lebih banyak diberikan, tinggal awake dhewe melihat ini sebagai sebuah dipahami dengan mudah atau tidak gitu. Tetapi lebih mudah. Nah, ini luarannya. Lalu yang B, pengusulnya kan ketua pengusul sudahlah, ini jelas. Anggota pengusul minimal 2 dosen, setidaknya 1 berasal dari klaster perguruan tinggi yang berbeda. Memang tidak dijelaskan, tetapi konsepnya kalau kita sudah utama berarti koyone kok luweh aji nek dhewe niku junjung nggih nyeneng lah gendong napa nyeret napa gitulah istilahnya itu. Gandeng. Itu gandeng ya. Gandeng gembol
Wes. Telu berarti. Di anak cilik-cilik telu kan berarti gandeng, gembol gitu. Nah, ini anggota pengusul melibatkan minimal satu orang mahasiswa bimbingan penelitian yang terdaftar di pangkalan data, lalu bersifat multi tahun, 2-3 tahun, pembiayaannya mengikuti SBK dasar. Ya, hampir sama dengan penelitian fundamental, bedanya kalau penelitian kerjasama itu harus mengajak dosen dari perguruan tinggi lain, kalau penelitian fundamental itu hanya melibatkan perguruan tinggi setempat, sekampus gitu. Bu Murni mau yang kerjasama, Bu? Baru belajar dulu, Prof. Udah nggak apa-apa. Itu yang Saya malah karena menyarankan overall saya kerjasama. ngepas itu. Kenapa? Sinta overallnya Bu ngepas. Murni sudah banyak. Tapi iya sudah memenuhi syarat, cuma ya rotok minim. Rotok. Apa-apa. Dengan tetangga sebelah, Bu. Untit lagi. Jangan ke untit anggotanya. Jangan untit, nggak boleh. Apa? Yang PTM. Gini misalnya apa ya, supaya kita itu dirujuk terus apa itu misalnya Aceh Universitas Putra Bangsa Kebumen, Universitas Unimugo atau Tapi kalau binaan belum bisa Pak Muji. Ya cari yang tidak binaan, nyari yang pratama kan. Kemarin itu dicoba nggak bisa. Oh ternyata masih binaan. Ya. Kalau Purworejo apa ya, Bro? Utama seperti kita, Bu. Oh, sudah selevel. Ya aja yang lain ya. Kalau misalnya ada untit ya ora apa-apa, yang penting ketuanya dhewe itu kan. Dan di sana nggak ngajukan maksudnya kok. Ya nurai itu duwe niat elek ngono itu. Menstria itu jenenge niat jahat. Maaf, ini kayak pengabdian nggak ya, Prof, yang harus 1 LL dikti itu nggak ya? Oh Bu, yang pengabdian itu, yang ini dicoba aja enggak. Saya diajak penelitian itu, saya sekarang menjadi anggota dari Universitas Teknologi Jayapura, bisa kok. Tidak harus 1 LL dikti. Kalau pengabdian kan diminta gitu 1 LL ya, Bu Retno ya. Karena lokasi, Bu, karena harus ke lokasi toh. Yang harus dengan 1 LL dikti itu untuk skema tertentu, tapi kalau PKW itu boleh luar LL dikti, yang penting melibatkan kampus di sana tinggi. Itu, Yang kemarin kita pelajari yang UPUT, Prof, yang kewirausahaan itu ya. Yang harus 1 LL dikti. Ya, makasih, Prof. Lolos kabeh, Bu. Jangan-jangan ini kita kan nggak pernah tahu. Jangan-jangan tahun 2023 ini DRPM panjang pengen ngijoli rasa dari kemarin-kemarin yang banyak tidak lolos, terus tak ijoli 2023 kan bisa aja kan? Ya kan semuanya bisa terjadi. Amin. Mungkin sekarang misalnya uang di RTPM itu misalnya belum ada. Tiba-tiba minggu depan ada sidang di DPR terus bisa mengembalikan uang yang 349 triliun, terus ini daripada dari biaya cukai. Dosen lewat di RTPM kan malah ngajukan 100 juta bisa didanai 500 juta itu. Tanya Prof Muji. Untuk mahasiswa bimbingannya tadi kan minimal melibatkan 1 mahasiswa bimbingan. Itu mahasiswanya itu harus 1 prodi dengan ketua atau mahasiswanya itu boleh prodi dari yang lain. Boleh dari prodi yang lain. Oke. Terima kasih Prof. Karena sekarang dosen itu adalah DTPS. Oke, matur nuwun. Pak Muji, kalau kemarin penelitian kemarin dilanjut yang tahun kedua sebagai ketua, terus ngajukan sekarang sebagai ketua lagi boleh tidak? Nah, tadi pagi saya WA sama salah satu penyusun panduan. Katanya kalau di Bima itu hijau eligible ya boleh. Oh, Pak Budi soalnya ragu-ragu itu. Enggak, udah tak jelaskan tadi. Berarti jenengan angsal toh? Bisa, kan saya yang lanjutannya lanjutan vokasi, yang baru akademik. Oh iya, beda. Iya, beda dong. Beda lemari. Beda lemari, aman. Lolos tahun ini harus lolos. Bismillah.
Niki tesih kata tuh Pak Arif Wiyat kok candle. Oh nyambi ding. Oh, saiki aku tadi orang tidak eligible untuk mengusulkan ya, Bu. Ayo wis tindakke kok. Tapi mulah malih soal kok. Nggih, niki sementara baru kacau sing wis diunggah hilang. Setahu saya itu dari apa namanya dari sekian banyak sosialisasi yang saya ikuti dan diskusi-diskusi dengan rekan-rekan itu nampaknya eh, dana penelitian dan pengabdian 2023 itu sama negara hanya akan diberikan kepada orang baik, Bu. Dan dosen Unima itu semuanya sangat baik, ya, baik semua. Jadi nanti dapat. Oh no, mikir sing enteng wae. Tapi asal submit. Ya, aku tugasin jenengan ngoyak-ngoyak dosen. Itu loh Bu, ditanyakan, dikoordinasikan aja dengan rektor. Misalnya kontrak rektor dengan Majelis Dikti itu berapa jumlah penelitian unggulan yang harusnya didanai. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu apa ukuran untuk bisa mendiskusikan berapa jumlahnya gitu. Ada kok solusinya. Tidak ada diskusi. Yang jongono to. Bu Murni wangi. Iya, Bu. Ya, Rewangi. Ya, nanti Apa yang bisa aku bantu? pokoknya harus mencoba semua. Saya tuh sampai bingung ketika harus apa ya, berargumen atau memberikan keterangan manfaatnya penelitian ini opo gitu tuh ya bingung karena sepertinya hidup saya itu ya dari waktu ke waktu itu urip ke penelitian yang lain itu loh Bu Retno. Betul. Terus diimplementasikan begini. Ya iya toh. Harap pengabdian tuh Mas. Mana pengabdiannya? Hah? Pengabdiannya mana? Engko nek aku nggawe ya nanti kalau punya waktu saya membuat. Prof, mau tanya Prof. Pak Subur. Oke. Untuk penelitian ini nanti ada pendampingnya masing-masing apa pripun Prof? Maksudnya ketika nanti sudah mulai mengerjakan, selesai, pengen ngobrol-ngobrol secara detail begitu. Misalnya kurang apa dan seterusnya. Ya harapannya paling tidak nanti secara administrasi itu pasti lolos untuk administrasinya begitu Prof. Kalau masalah substansi kan nanti sudah level selanjutnya. Sama ini Prof, kalau misalnya secara substansi atau mungkin penilaian itu sebenarnya yang tahun-tahun kemarin itu apa ya, kita kadang kan nggak tahu nih Prof, apakah yang membuat tidak lolos itu. Nah, apakah paling tidak untuk pembelajaran hari ini, oh kemarin itu salahnya di sini, sekarang bagaimana untuk memperbaiki. Matur nuwun Prof. Ya, Pak Subur, jadi nanti LPPM akan sudah punya itu menunjuk pendamping-pendamping. Nanti jenengan akan diberikan untuk penyelesaian proposal ini akan didampingi siapa, itu akan diberikan oleh Bu Retno dan Pak Adi. Itu tenang aja. Yang kedua, untuk penelitian tahun lalu kenapa tidak lolos itu datanya di LPPM ada. Nanti biar di-share sama Bu Retno. Ini yang tidak lolos itu karena ini itu ada dulu LPPM pernah nyurati ke DRTPM dan ada balasannya sudah ada di Bu Retno. Gitu ya Pak Subur. Nah, kalau mau pengabdian itu mitranya harus orang lain ya Pak Subur, jangan industrinya sendiri. Pak Subur gawe pengabdian nang pabrik kerupuk Subur itu nggak boleh. Aduh. Kalau pengabdian yang apa? PBN atau apa ya namanya? Kok PDN Bina Desa? Bukan. Mitra itu Bu. Kan sekarang PKM. Ya, kalau dulu PKM, kalau sekarang monotahun. Sekarang dia tetap PKM. PKM ya, tapi kayaknya kok di tulisannya itu bukan PKM ya, atau PBM atau apalah, tapi intinya mungkin gitu. Itu mitranya misalnya satu aja cukup, misalnya satu sekolah gitu, boleh nih. Atau memang mitranya satu kok aja kok. Satu nih. Oh, iya, tapi masalahnya dua minimal. Oh, masalahnya sing dua.
Nggih. Sekolah angsal. Saya pikir ini sekarang dosen itu sudah menyusun proposalnya, terus saya bisa memberikan komentar gitu, Bu. Pak Nurudin, di-share proposalnya. Bisa kemana, Pak? Hahaha. Proposal. Lah Pak proses toh Pak wong ajeng 5. Ya, coba. Tapi kan belum belum. Enggak apa-apa, paling enggak dari judul, ringkasan atau pendahuluan. Ya di komen Pak Muji. Aku didiskusikan bersama. Ya apa-apa ya. Saya diberi akses dulu. Apa sudah? Oh, nggih, Pak Adik. Sudah. Sampun, Pak. Nyun sewu Prof, ini beda dengan mungkin ke LPM ke Bu Retno. Kalau isian-isian yang termuat di Bima itu masih belum sesuai, kita update-nya via siapa ya Bu? Pak Bu Ajeng, Mbak Ajeng, Mas Latifur atau siapa? Masalah Pak Muji, jadi Bu Murni sudah invite Pak Reza, tapi Pak Reza mau klik approve enggak bisa. Jadi statusnya di Bu Murni masih menunggu terus. Nggih, leres. Sudah saya coba kacau. hapus salah di Bu Murni, tapi tetap di tempatnya Mas Reza masih muncul. Ya, berarti kan yang masalah sistemnya. Iya. Ini saya juga sekarang klik mau mengajukan usulan, di situ tulisannya tidak eligible. Keduren Pak Ali. Iya, sekarang malah hilang semua anggotanya Bu Retno. Kok sama Bu, tempat saya juga hilang. Oh, ini Bima belum stabil ini. Orang muncul ya? Muncul itu. Muncul Pak. Ampun Pak Nurudin. Ditarik mudun Pak. Di tempat saya malah nggak ada. Di sini ada. Delok ke wong liya malah Pak Nurudin nggak bisa delok. Di tempat saya gelap semua. Ya Allah, jenengan ten pundi Pak di dalam. Enggak, maksudnya layarnya nggak ada tulisan. Diulangi. Bentar, tak. Sudah digelap kami. Oh iya. Muncul nggih? Kenapa Pak Super ngirim? Baik, karena ini masih belum selesai, tapi sudah saya usahakan dari jumlah katanya sudah sesuai dengan yang diminta. Misalnya ringkasan ini sudah saya buat, kelihatannya tadi sudah tidak nyampe 300. Nah ini saya yang karena ada urgensi, jadi saya blok kata urgensi, kemudian ada tujuan, dan ini paragrafnya banyak sekali ininya. Di peras saja Pak, jadi 3 paragraf aja Pak. Oh gitu nggih, kalau target kan di TKT Pak ya, karena ini saya bikin TKT 3 gitu. Saya dulu nurun punya Pak Imron ini untuk TKT yang di bawah. Ini penelitian tesis magister ini Pak. Nggih. Ini judulnya mahasiswa, ini judulnya saya lupa ini, tapi tentang pesantren. Enggak apa-apa, judul tidak dinilai kok. Ini luaran yang ditargetkan di tesis kedua atas. Nggih. Wah Pak, itu luaran tambahannya berupa monograf niku mboten usah. Maksudnya dihilangkan saja? Iya. Abotan Pak. Kan tesis magister itu hanya 1 artikel aja. Setelah itu masuknya lulus. Bukannya monograf itu ibaratnya cuma tesis dicetak Pak. Nah sekarang itu berbeda. Monograf yang sekarang itu menggunakan format yang dulu pernah kita ini ditolak ya Pak. Harus beda lagi sekarang. Beda. Oh gitu. Iya, maksudnya disuruh menghapus sih malah seneng gitu. Nggih, dihapus saja Pak. Gitu. Oh ya. Agak lama Kemudian ini latar belakang dan rumusan. Karena pikiran saya masih tesis, jadi saya masih seperti di tesis itu. Jadi menggunakan rumusan masalah seperti ini gitu enggak ya? Boleh saja, tetapi nanti ditata A, B, C, D ya Pak. A itu
latar belakang dan rumusan masalah, B itu apa Itunya iya sudah ini A, pemecahan, latar belakang dan rumusan. Kemudian B-nya kontribusi perlu nggak Pak ya? Buatan tidak ada Pak. B-nya itu adalah B-nya itu uh, pendekatan pemecahan masalah. Yang ini ya? Ya. Berarti yang itu sudah nggak ada lagi Pak, yang atas-atas itu. Berarti yang letak ini untuk dihapuskan aja? Hapus saja itu. Ya, hapus. Tujuan khusus dengan tujuan gimana Pak? Dengan biasanya kan kalau rumusan 3 ya tujuannya 3 ini kayak boleh. Kayak gitu boleh, tidak masalah. Terus bawahnya lagi. Baik, nanti berarti yang kontribusi saya hapus. Kan yang penting ada supaya kita lebih beragam. Terus pendekatan masalah, state of the art. Nah, ini state of the art-nya. Citasinya harus pakai Vancouver ya, Pak? Ini Pak, memang itunya belum sampai ke sana ini. Tadi baru nanya-nanya sama Pak Zul merubah ke Vancouver. Ya gitu aja. Terus roadmap penelitian itu roadmap penelitiannya Pak Nurodin berarti? Iya, roadmap penelitian saya. Ya gitu kan? Gitu aja. Terus di metode ya standar lah seperti kemarin-kemarin itu aja. Iya, ini metode karena mahasiswa yang buat, jadi kan saya lebih banyak ngikuti yang dibuat mahasiswa Pak kan. Nggak apa-apa. Gitu nggih, secara umum hampir semuanya sampai di tahapan seperti ini saya tambahi. Baik, terima kasih. Baik, Pak Nurten gangsal nggih berarti nggih Pak Nurten nggih. Yang saya proses ada 5 nih yang nggak tahu Pak nanti. Ya, siap. Nanti dikirimi template-nya aja Pak Nurdin biar sesuai. Template-nya sudah tuh, yang ini kan tinggal masukkan ke template Bu nanti. Sudah punya, saya dapat dari Pak Imron, nanti tinggal saya masukkan ke template nanti terus saya kemana kan? Saya kirimkan ke siapa Bu untuk di kirimkan ke Pak Adi dulu, ke Pak Adi. Oh gitu, dari isian template itu ke Mas Adi dulu nggih? Nggih. Oke, siap. Ada lagi Bapak Ibu yang akan share proposal yang sudah ditulis? Arif? Izin Bu Retno. Nggih. Badhe tanglet Prof Muji. Yang pertama kaitannya dengan jurnal yang bereputasi. Nah, itu kan kalau dalam referensi itu apakah ada ciri khusus begitu untuk yang jurnal bereputasi gitu, atau misalnya reviewer itu mengecek bahwa referensi ini adalah bersumber dari jurnal-jurnal bereputasi itu biasanya seperti apa? Ngoten Prof. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini kan di poin berapa ya? Metode ya. Metode itu kan ada yang berkaitan dengan kejelasan pembagian tugas tim peneliti, di mana di situ berkaitan dengan kepakaran. Nah, artinya adalah bahwa di sini tuh kita reviewer akan melihat kepakaran anggota itu berdasarkan track record risetnya atau by claim. Itu mungkin pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait juga berkaitan dengan state of the art. Nah, state of the art niku itu kan state of the art atau roadmap ya? Oh, roadmap, mohon Prof. Misal kita akan melakukan penelitian dasar. Nah, padahal ini namanya saja penelitian dasar gitu. Artinya adalah state of the art-nya itu adalah dimulai dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya gitu nggih. Jadi bukan penelitian kita, tapi penelitian orang lain, atau tetap harus didasari oleh penelitian kita. Ngoten Prof, 3. Ini pertama saya ingin menyampaikan bahwa tadi saya sudah membuat disclaimer itu Pak, waktu saya presentasi bagian referensi itu. Saya juga bingung bagaimana reviewer caranya membedakan itu jurnal berimpact faktor atau tidak. Itu Bapak harus satu-satu di copy kan juga nggak mungkin. Oleh karena itu, aku bodohan lah Pak. Bahasa Inggris referensi ini.
Ya kan? Iya. Kan akan dilihat itu mungkin kualitatif gitu. Karena di situ juga tidak menyebutkan 100% dari jurnal bereputasi juga tidak, 80% juga tidak, hanya dituliskan referensi dari referensi relevan dan dari jurnal bereputasi. Nah, berarti kan itu ini relevan apa orang? Ayo bisa berdebat sampai berlama-lama, tapi saya pikir itu kok penilaiannya penelitian expert judgment ya Pak, kecuali yang ada di atasnya itu yang dinilai 5% itu yang dengan cara 80% dari sumber primer dan mutakhir itu mungkin ada yang dihitung itu Pak. Oke. Terus yang kedua, halo Bu Retno, ini kayaknya Pak Arif nge-freeze itu. Pundi Pak Arif keluar. Nge-freeze. Enggak ada nih Pak Adip. Oh Loh, iya, itu hilang. Bu Feni kok banyak orang itu di situ. Wah, ditonton banyak orang. So, langsung. Mbak Fen, Teman-teman itu ekonomi baru kerja bareng itu, Prof. Oh ya, makasih. Baru Tapi Pak bekerja Arif, bareng. tapi tetap saya jawab ya pertanyaannya Pak Arif itu, karena Pak Arif sudah bisa gabung lagi ya. Yang pertama referensi sudah cukup, yang kedua masalah pembagian tugas tim pengusul itu klaim Pak, klaim aja gitu ya, klaim aja. Terus yang ketiga roadmap. Memang kita itu agak salah kaprah gitu ya. Kita berpikir riset itu dasar terapan pengembangan. Nah, nanti kalau sudah riset pengembangan tahun 2030 terus 31 mau riset apa lagi gitu. Kan jadi gitu ya. Dari kita sekarang sampai besok kita pensiun jadi peneliti itu riset dasar terus juga boleh. Riset terapan terus juga boleh. Riset pengembangan terus juga boleh. Nah, sekarang di roadmap itu yang sebelumnya itu adalah harus penelitian kita. Di dalam pengusulan itu tidak ada berapa tahunnya. Jadi 2022 satu penelitian sudah cukup, 2023 yang kita usulkan, dan yang penting 5 tahun ke depan. Ngoten Pak Arif. Jadi harus penelitian kita yang mendasari. Nah, karena penelitian kita yang mendasari, maka logikanya akan berhubungan dengan penilaian di 1A. Berapa jumlah artikel yang kita citasi dalam proposal kita kan Pak? Nah, lalu dihubungkan lagi ke 4D. Kan di situ dinilai kalau referensinya itu dari jurnal bereputasi dan berimpact faktor, maka skornya penuh lah. Berarti kan 5 artikel yang kita citasi itu kan harus dari jurnal bereputasi. Kan enggak ada. Makanya nanti kita hitung potensi kehilangan poinnya berapa. Saya menyarankan agar potensi kehilangannya itu jangan sampai lebih dari 7,5. Jadi nilai kita itu nanti nilai proposalnya itu pasti 90-90 gitu. Karena ini kompetisinya itu sangat luas, maka akan banyak nilai yang sama. Oleh karena itu pastikan nilai kita tinggi. Yang berikutnya lagi, ini saya mau matur kepada Bapak Ibu semuanya. Kita sekarang memang harus belajar mandiri, ngendelke kualitas proposal. Kalau 5 tahun lalu kita kan diutama dan proposal kita itu direview secara mix antara reviewer internal dan reviewer eksternal. Sementara yang reviewer eksternal juga masih kita bisa ajak bicara. Nah, besok mulai tahun ini semua proposal kita itu akan direview oleh reviewer eksternal. Oleh karena itu satu sisi kalau lolos yo panjang dhewe jagoan tenan. Tetapi kalau tidak lolos kita perlu bertanya-tanya, jangan-jangan yang kemarin lolos itu karena tangan kanan reviewer lebih panjang aja gitu. Ya bisa yang aja internal. kan, gitu. Ya kan ada guyonannya kan gitu lah. Tapi makanya sekarang yang penting cara-cara penyajian yang lebih bagus, yang lebih rapi perlu dikedepankan supaya kita bisa memberikan atau menghadirkan yang proposal yang spektakuler lah gitu ya. Sing apik lah, sing rapi, walus gitulah harusnya. Ya pilihannya kalau penilaian 1A, jumlah artikel yang kita citasi itu akan kita cari nilai 5 maksimal, maka di kualitas referensinya dikorbankan ke 7,5. Kalau iya kan, kalau kualitas referensinya itu akan kita maksimalkan untuk nilai 10, maka di 1A-nya kita korbankan menjadi nilainya 1 gitu. Cek kita revisi boleh.
Boten gentar kula revisi dia Pak Budi Niki kali Pak Budi jejeran. petang-petengan ngono wong loro tok iki. Pak Budi nggak kali PKM. Oh, Tapi kan gitu ya Pak Arif ya diskusinya ya. Nanti pokoknya saya seminggu ini sampai malam-malam lah bisa. Misalnya Bapak Ibu sudah nulis proposal terus jam setengah 10 apa jam 10 bengi terus WA saya Pak Muji Zoom siap gitu aja. Niku jadwalnya sudah saya share jadwalnya Pak Muji, Pak Arif, Bapak Ibu yang lain. Apa lebar subuh bisa. Ora komen bersubuh. Iya, kan. Minggu oke, Setu jalan, udah gitu aja. Judulnya tidak diganti, tetap minta. Sudah, Bu. Ini cek kemandirian. Kita ganti yang di situ. Mungkin saya pilih yang terakhir. Tinggal judul mau ya. 5.000 topo Pak Budi karo Buretno. Pak, masalah utama betul sati ke iyang, masalah utama. Nah, bimbingannya bisa ke LPPM langsung Buretno, Pak Adi banyak itu. Ya bismillah lah, lolos saya gitu, tetap lolos. Unima ini tradisi juara kok. Kayak ini RAB ini, RAB itu saya menekankan RAB itu kan penilaiannya 0, 60 sampai 100. Reviewer itu sama lah, mau reviewer penelitian, reviewer PKKM, reviewer matching fund, reviewer apapun itu sama. Kalau RAB-nya itu berkorelasi dengan kegiatannya, hampir tidak akan dipotong. Itu. Tapi kalau RAB-nya tidak terkonfirmasi ke dalam metode penelitian, bisa dipotong sampai 40%, kan logikanya begitu. Jadi saya akan mencoba sedikit untuk RAB ya, supaya ngiling-ngiling kita semua, termasuk saya juga. Itu ini logika nyusun RAB-nya saya jelaskan sebentar ya Bu Retno ya, sebelum nanti kita diskusi lagi ya. Nah ini kita harus paham ini dulu. Bukan kita, saya termasuk ya, seperti kita. Nah ini di sini. Ini kan kalau kita mempelajari standar nasional itu enak banget. Jadi standar nasional riset dan PKM itu kan ada 8. Standar hasil, standar isi, proses, penilaian, peneliti, sarana prasarana, pengelolaan, pendanaan. Ada 8. Lalu standar pendanaan itu ditetapkan dengan SBK. Ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 151 tahun 2022, yaitu standar keluaran untuk 2023. Maka setelah kita buka SBK-nya, standar biaya keluaran, lalu kita buka SBM-nya, standar biaya masukannya, yang sekarang adalah PMK nomor 51. 51 atau 81 ya? Nomor 8 apa 83 ya? Sekitar angka-angka itulah, Bu Retno, nanti dicek aja. Nah, itu standar biaya masukan, SBM, dan standar biaya lain. Itu berarti anggaran yang kita ajukan ke DRPM itu boleh digunakan untuk membiayai apa? Boleh digunakan untuk membiayai pencapaian luaran, proses penelitian, honor atau apa ya, uang harian bagi orang-orang yang meneliti atau pengabdi, dan sarana prasarana. Jadi untuk beli peralatan-peralatan riset kecil-kecil nanti ditinggal di laboratorium itu boleh. Lalu kan ini 4 lah, terus standar yang lainnya gimana? Dibiayai oleh institusi ya. Jadi institusi itu membiayai standar isi. LPPM mengeluarkan yang namanya Renstra Penelitian. Lalu standar penilaian, ngangkat reviewer, membayari reviewer, itu Unima yang tanggung jawab. Pengadaan sarana prasarana laboratorium itu juga Unima bekerja sama dengan dana eksternal. Lalu pengelolaan. Jadi ini dulu, maka RAB yang kita buat ke DRTPM itu harus mencakup 4. 4 apa? 4 itu adalah untuk luaran, proses, pelaksana, dan standar sarana prasarana.
Kriteria membuat RAP. Nah, sekarang ini ya peraturan nomor 151 itu SBK, 83 itu SBM. Terus secara total tidak boleh melampaui SBK. Kalau SBK-nya 157 juta ya jangan lebih dari itu. Secara detail tidak boleh melampaui SBM. Jadi kalau uang harganya 150 ya 150 aja, jangan 200 itu wajar. Harga kertas ya 40.000, 45.000 itu wajar Magelang, walaupun mungkin di Pegunungan Jayawijaya ya 200.000 nggak apa-apa. Lalu akuntabel, auditable dan niat baik. Nah ini beberapa kesalahan yang menjadi perhatian kita. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, kesalahan dari dosen di Indonesia yang dirangkum oleh beberapa orang yang kemudian pernah terlibat dalam review proposal. Yang satu pertama itu angka atau harga melebihi SBM atau melebihi harga wajar. Jadi kertas 70.000 itu tidak wajar. Jenis barang yang dibeli tidak terkonfirmasi dalam metode. Di dalam metode mengatakan surveinya online, tetapi di dalam RAP beli kertas untuk menyusun instrumen. Berarti kan jenis barang yang dibeli tidak terkonfirmasi. Jumlah barang yang dibeli tidak terkonfirmasi dalam metode. Jumlahnya misalnya di dalam metode penelitian itu ditetapkan respondennya 200, tapi beli souvenir untuk responden 400, berarti jumlah barang tidak terkonfirmasi. Lalu jumlah kegiatan tidak wajar, misalnya persiapan penelitian sampai FGD-nya itu 5 kali, itu nggak boleh, mungkin ya 1 kali aja atau 2 kali. Lalu jenis kegiatannya tidak wajar, ada seminar internasional ke Eropa 4 orang 9 hari, itu nggak boleh. Lalu untuk kegiatan multi-year jenis barang yang dibeli sama persis tahun 1 sampai tahun kedua. Padahal kan konsepnya meningkatkan TKT. Kalau TKT-nya meningkat, metodenya berubah, barang yang dibeli berubah. Lalu item biaya di input 1 kali, ini yang paling banyak pengolahan data. Padahal pengolahan data itu adalah 1 judul, 1 tahun, 1 pengolahan data. Lalu item RAP tidak diperbolehkan, ada honor peneliti atau pengabdi. Itu nggak boleh. Luaran yang dijanjikan tidak ada, namun dianggarkan. Di ringkasan, di metode tidak pernah menyebutkan luarannya buku, tetapi di dalam RAP ada menyusun buku, itu juga nggak boleh. Dan kemungkinan lainnya banyak. Lalu berikutnya lagi caranya Bapak Ibu semua, tolong nanti dibuat grand design untuk penelitian itu seperti apa, tahun 1, tahun kedua, tujuannya apa, target capaiannya apa, lalu luarannya apa, itu harus jelas. Setelah luarannya jelas, lalu ini tahapan penelitian dari menyiapkan peralatan, lalu apa itu dijelaskan. Syukur-syukur di sini juga sudah langsung dibagi juga pembagian tugas itu juga boleh. Nah setelah itu diidentifikasi, misalnya menyiapkan material itu butuh apa, berapa, beli di mana. Mengambil data itu butuh apa saja, berapa orang, berapa lama, itu dijelaskan di metode bahwa data akan dikumpulkan selama 40 hari kerja, 5 orang, itu ditulis saja, nggak apa-apa. Lalu analisis data dan seterusnya. Nah setelah itu baru semua diidentifikasi, nanti akan ketemu dibuat di Excel dulu. Nah, dibuat di Excel, setelah oke sesuai baru dimasukkan ke dalam Bima. Gitu. Udah merawan ngantuk. Ngoten nggih, Pak Adi nggih. Ya, nanti kita banyak diskusinya aja kalau dibutuhkan. Ya dibutuhkan. Tasih wonten Bapak Ibu yang mau disampaikan ke Pak Muji. Sepertinya kok sudah Pak Muji. Siap-siap. Oke, nempun nggih. Alhamdulillah. Pak, itu tepat. Pak Muji, kalau ini PDD disertasi dokter itu kalau misalnya kayak yang kuliahnya di UIN itu bisa mboten, Prof? Tidak bisa. Iya, dia Mbak Mboten saged nggih. Mboten saged Pak di UIN. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Sebenarnya aku ra takon lho sing ngerti ra oleh.
Kalau Uni boleh, Universitas Negeri Indonesia boleh. UII, Pak. Universitas Islam Indonesia. UIN itu betul Universitas Islam Negeri ya. Iya, Ya. Universitas Islam Negeri. Kalau UII, Universitas Islam Indonesia. Oh ya, ya ya ya. Yang di UIN tidak bisa. Ya Masuk maksudnya ke penelitian fundamental. Iya, Prof. Itu biasanya ada tawaran yang masuk ke litbangnya Kemenak, Prof. Ya bisa. Nanti sama kok, hampir sama kok. Ya gini toh, di proposal disertasinya itu dibuat dalam bentuk apa? Proposal penelitian fundamental kan ya sama aja, atau 3 tahun malah pas kayak Pak Ahwi Bian. Gitu ya Pak Subur ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Usaha kerupuknya lancar tuh Pak Subur. Wah, rada ala nih, hutan ya Pak, oke hutan. Oh ya. Jadi Pak Subur itu ternyata punya usaha base Subur Jaya, punya usaha kerupuk Subur, macam-macam itu. Makmur. Kemarin saya lihat ada bis Muji Jaya. Jangan-jangan Ayo, punya jenengan, saingan Pak. sama Dewi kan saingan Oh, balapan sama Subur Jaya. Ya. Jual sate kambing juga loh. Ya. Jabunani ya. Cekap Bu, yang kalau sudah tidak ada nanti, tapi saya standby ya, saya standby. Silakan kalau mau yang mau apa. Anu sih tanya sebentar satu. Oke. Tadi saya telat ini kan ada menyelesaikan PMU. Iya, iya. Ini kan beda dengan tahun lalu. Dulu yang tahun lalu mengikutkan mahasiswa. Kemudian ada IKU Unima dimasukkan. Kemudian MBKM. Sekarang masih dimasukkan nggak itu? Begini. Yang sekarang yang MBKM itu khusus yang pengabdian. Yang pengabdian wajib menyertakan IKU dan MBKM. Yang penelitian tidak dilarang menyertakan mahasiswa IKU dan MBKM. Jadi di penelitian boleh, tapi tidak wajib. Tidak ada penilaiannya gimana? Nggak ada. Tidak ada kecuali penelitian kerjasama. Beberapa penelitian ya, skema misalnya penelitian kerjasama dalam negeri itu harus ada mahasiswa yang dilibatkan. Ringan berarti sekarang ini. Lebih mudah. Nah itu mending kalau dosen MPI ngajukan yang tesis magister itu bisa banyak-banyak itu. Gini, tesis magister ini apa misalnya direkam jejak, itu rekam jejak kita, dosennya atau mahasiswanya? Dosennya Pak, kan yang mengusulkan dosennya. Oh, iya. Ya, jadi penelitian rekam jejak 1 itu ya bisa dipakai semuanya. Oke. Kasih, Anu Cing. Oke, yang penting enten niku teng mriku niku sing penting enten wis tahu ngakoni apa, sekarang apa, terus besok apa. Ampun Bu Retno. Cekap katanya Bu Retno tadi. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada yang disampaikan ke Prof. Muji, mungkin kita akhiri dulu nggih. Tetapi Prof. Muji siap untuk mendampingi sesuai jadwal yang kemarin saya share di grup Ditapmas. Semangat sedaya nggih Bapak Ibu, kita baru ada 30 proposal, targetnya 100. Masih hanya 70. Nggih. Saya malam pun bisa Bu, misalnya malam ada dosen yang malam pun saya bisa selepas terawih itu kalau ada yang ingin. Nanti diskusi. Kalau perlu Zoom kami buatkan linknya. Nah saya ngajeng rawuh teng griya kula nggih, matur nuwun nanti sahur bareng-bareng di rumah. Ya weh, Pak. Ya ora ketang jangan-jangan korono ya ono lah. Nggih, matur nuwun nggih Prof. Muji.
sampai ketemu benjang melih nopo kapan. Pokoknya seminggu ini kita optimalkan dan tidak berharap apa diperpanjang dulu. Pokoknya buat dulu. Kanten nggih Bapak Ibu sekalian. Semangat sedaya paringi sehat semuanya supaya proposalnya bisa unggah. Nggih. Ya, Bu Retno. Ya. Bu Retno fokus untuk pendampingan juga. Jadi selama sampai minggu itu apa sediakan aja di rumah itu mie sama telur itu Bu. Jadi dadakan rasa masak sing angel-angel ngurusi iki bae nggih. Sip. Ya. Oke, kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Matur nuwun Prof, matur nuwun Bu Retno. Tursun, Bu Retno, Pak Adi, Prof Muji. Pak